إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada 10 hari atau pada bagian ketiga terakhir bulan Ramadan, kita masih diberikan anugerah kesempatan, kesehatan, dan keringanan langkah bagi kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah secara berjamaah di Masjid Kampus UGM ini. Tidak lupa kita kirimkan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dengan tugas khusus diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu untuk memperbaiki atau mengusahakan agar para pengikutnya, yakni kita semua sampai sekarang ini, dapat membentuk perilaku kita, dapat memiliki perilaku yang disebut dengan akhlakul karimah. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, di penghujung bulan Ramadan ini tidak ada lain dan tak bukan yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan sebaik mungkin, memanfaatkan setiap waktu yang ada di dalam hari-hari terakhir ini untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa bulan ini adalah bulan yang lebih baik dari 1000 bulan yang lain. Oleh karena itu, satu ibadah yang kita laksanakan tentu saja akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda daripada ibadah yang kita laksanakan di waktu-waktu atau pada kesempatan yang lain. Jamaah sekalian, pembawa acara tadi beberapa kali menyebutkan artificial intelligence. Kehidupan kita di era perkembangan teknologi informasi yang disertai dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah suatu kenyataan yang tak bisa kita pungkiri. Ini adalah sebuah hasil temuan dari ilmu pengetahuan yang secara historis ditunjukkan bahwa para filsuf atau para pemikir-pemikir yang awalnya adalah mereka ahli-ahli filsafat sudah mulai memikirkan bagaimana supaya ada mesin yang bisa berpikir seperti manusia, ada mesin yang bisa memiliki kecerdasan seperti manusia. Barulah pada tahun 1956 dicatat dalam sejarah, diperkenalkan oleh John McCarthy istilah artificial intelligence, yang dari bahasa Inggris kita tahu bersama bahwa artificial adalah suatu proses buatan yang melalui proses pencontohan, proses pemodelan untuk mempunyai kemampuan
bagaimana mesin itu bisa berpikir dan mencapai tingkat kecerdasan yang sama dengan manusia. Oleh karena itu jamaah sekalian, dari bidang ilmu filsafat, mereka mengatakan bahwa secara ontologis dasar keberadaan artificial intelligence itu adalah materi. Dan oleh karena itu kita akan berhadapan dengan satu tantangan, yaitu bahwa spiritualitas kita yang secara ontologis, dasar ontologis, dasar keberadaan jiwa kita, dasar keberadaan spiritualitas kita itu sangat berbeda dengan artificial intelligence yang dibangun di atas sifat materialisme. Itulah sebabnya jamaah sekalian, ada sebuah pertentangan yang demikian tajam antara artificial intelligence dan tazkiyatun nafs yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, yaitu penyucian diri, pembangkitan spiritualitas kita untuk bisa melawan setiap godaan materialisme. Dalam kesempatan inilah yang kemudian kami ajak diri kami sendiri dan juga jamaah sekalian, bahwa agama Islam adalah juga agama yang tidak kekurangan di dalam memberikan solusi terhadap semua persoalan yang dihadapi oleh manusia. Agama kita sudah jauh-jauh hari mengingatkan bahwa dunia dengan segala materi yang ada di dalamnya, termasuk yang dibawa dan diciptakan melalui artificial intelligence, adalah bagian dari kehidupan kita yang dihadapkan pada godaan-godaan syaitan. Syaitan sudah mendapatkan pengakuan dari Allah untuk menjadi makhluk Allah yang menggoda manusia. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari di dalam berkembangnya teknologi artificial intelligence ini, di mana kita lihat fenomena ketergantungan kita terhadap teknologi artificial intelligence, kita kemudian menggeser aktivitas-aktivitas spiritualitas kita dengan menggunakan teknologi artificial intelligence dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi dari produktivitas kerja kita. Kita ingin bekerja dengan bantuan artificial intelligence secara efektif dan efisien, sehingga tidak sadar kita meninggalkan dan menihilkan betapa pentingnya spiritualitas kita ini untuk kita asah, untuk selalu tajam, sadar dan eling, untuk tidak lupa bahwa di balik materialisme itu ada kehidupan abadi yang sedang kita tuju, yaitu dunia yang kita akhiri dengan alam akhirat. Mencapai alam akhirat itu tidak dengan materi. Teknologi artificial intelligence dengan semua produksi yang dihasilkan untuk membantu kita, yang menyertai pekerjaan kita setiap hari, tidak akan ikut menemani kita ke alam kubur. Yang menemani kita ke alam kubur hanya ada 3 jamaah sekalian. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Semuanya terputus kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Jamaah sekalian, dalam hal bersedekah ini adalah panggilan spiritual kita untuk bersedekah, untuk percaya dan mengimani apa yang dinamakan dengan membayar zakat, untuk membantu sesama saudara-saudara kita yang kebetulan belum beruntung, untuk mensucikan harta pendapatan kita melalui zakat. Kalau kita berpikir materialistik,
kita tidak akan sampai kepada undangan dan panggilan iman kita ini. Mengapa kita harus menunaikan zakat? Mengapa kita harus bersedekah? Kalau tidak hanya dilandasi oleh spiritualitas atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, pada bagian yang pertama melalui sedekah jariyah yang menemani kita secara abadi untuk sampai ke alam akhirat nanti. Mumpung di dalam kita masih hidup di tengah-tengah godaan dan tantangan artificial intelligence yang bersifat materialistik. Mari kita senantiasa meningkatkan kesadaran kita untuk tidak tergantung kepada artificial intelligence dengan melupakan kebutuhan-kebutuhan spiritual kita. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sudah terjadi, jamaah sekalian. Kita asik di depan laptop. Kita asik mengejar laporan-laporan penelitian yang dituntut oleh syarat-syarat internasional. Adalah yang disebut dengan indeks Scopus, International Index dan lain sebagainya. Dengan dibantu oleh alat teknologi informasi yang demikian canggih termasuk artificial intelligence. Kita asyik di situ. Suara azan berkumandang. Telinga kita mendengarkan. Tetapi spiritualitas kita belum sanggup bangkit menyambut apa yang didengarkan oleh telinga kita. Karena terhapus dan tertindih oleh godaan materialisme dari artificial intelligence itu. Yang lain senada dengan materialisme. Dampak dari artificial intelligence adalah menyuburkan sifat hedonisme di kalangan umat manusia, terutama mereka yang sangat dekat dan dalam kehidupan sehari-harinya memang sangat ditunjang oleh teknologi artificial intelligence. Mereka dapat dengan mudah tergoda oleh kesenangan yang ditawarkan oleh artificial intelligence. Yang lain adalah jelas sekularisme. Pandangan kita tidak lagi ke ukhrawi. Dengan asik bermain dan dibantu oleh artificial intelligence, pandangan kita menjadi semakin sangat worldly, duniawi. Perkara-perkara agama kita dengan sengaja menyingkirkan untuk memenuhi tuntutan kehidupan duniawi kita. Termasuk dalam hal ini adalah untuk meninggalkan sedekah yang pahala dan amalnya itu mengalir terus menemani kita nanti sampai di alam akhirat. Yang kedua, ketika kita terpanggil, anak Adam ini terpanggil oleh Allah, tidak ada lain dan tak bukan yang menemani adalah doa anak yang soleh. Anak soleh yang ditinggalkan, yang sebelumnya sudah berhasil dididik dengan pendidikan agama, sudah berhasil dididik dengan akhlakul karimah oleh orang tuanya, sehingga tidak melupakan setiap kali setelah menyelesaikan ibadah berdoa untuk orang tuanya yang meninggal dunia. Hanya itulah yang menemani mereka, yang menemani kita, doa anak yang soleh. Oleh karena itu, mendidik anak yang soleh di era perkembangan teknologi artificial intelligence ini jangan sampai kita lupakan. Kita melihat dan sebagian besar kita di antara kita yang hadir di sini, orang-orang tua, melihat anak-anak muda, anak-anak dan cucu-cucu. Mereka terlalu asik di balik dinding kamar mereka,
bermain game, merespon tuntutan-tuntutan yang mereka gunakan dari aplikasi tertentu. Bahkan sampai banyak yang terjerat dengan judi online. Na'udzubillah min zalik. Anak-anak atau generasi yang seperti ini tidak akan bisa kita harapkan untuk menemani kita yang terpanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa menjadi anak soleh. Mendoakan orang tuanya, mendoakan bapak ibunya yang terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mendidik anak untuk menjadi pendoa bagi kita yang nanti akan mendahului mereka di dalam perkembangan teknologi artificial intelligence sekarang ini, seyogyanya diarahkan untuk memanfaatkan secara positif. Bagaimana supaya game yang ada di aplikasi handphone mereka itu digantikan dengan integrasi sistem dari integrasi atau sistem atau aplikasi dari kitab suci Al-Quran. Itu sudah banyak. Membaca artikel-artikel yang bersifat keagamaan. Itu juga banyak. Sudah menjadi bagian dari proses digitalisasi informasi yang memenuhi database atau big data di dalam perkembangan informasi teknologi. Oleh karena itu, pada bagian kedua ini, keseimbangan yang kita lakukan melalui pendidikan anak untuk bisa mendoakan menjadi anak yang soleh dengan tantangan artificial intelligence adalah mengintegrasikan. Karena tidak bisa dipungkiri, kehadiran teknologi informasi termasuk AI juga memang sangat memberikan manfaat di dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal pendidikan. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat atau ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkannya. Inilah yang tidak akan berhenti untuk menemani kita ketika kita nanti terpanggil, ketika meninggalkan dunia ini, menghadap Sang Memiliki. Oleh karena itu jamaah sekalian, mumpung di dalam bulan Ramadan, mari kita merefleksikan, mencoba merenungkan, terutama beliau-beliau atau kita-kita semua, dosen atau guru, yang dalam setiap hari pekerjaan kita adalah mengajarkan, mentransfer ilmu pengetahuan kepada mahasiswa kita, kepada siswa kita, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Memanfaatkan informasi teknologi atau artificial intelligence di dalam proses pembelajaran. Satu contoh, ChatGPT itu manfaatnya banyak sekali. ChatGPT sudah seperti mesin yang memposisikan dirinya sebagai ilmuwan yang bisa membantu kita menyediakan informasi yang kita perlukan. Oleh karena itu, jangan sampai di dalam pemanfaatan ChatGPT, salah satu produk dari artificial intelligence ini, kita menggunakannya secara keliru, yaitu justru semakin menyuburkan mentalitas mahasiswa kita sebagai mahasiswa yang ahli di dalam menjiplak, ahli copy paste, melanggar copyright, melanggar hak intelektual. Padahal ini adalah bagian dari pelanggaran akademik, bagian dari pelanggaran edukasi yang sangat-sangat tidak menghargai nilai-nilai keilmuan. Berjujur di dalam mengakui kutipan, jujur di dalam mengambil referensi adalah tuntutan spiritualitas kita. Kejujuran adalah fitrah kita manusia.
sebagai makhluk Allah yang diciptakan untuk bertanggung jawab kepada Sang Pencipta. Dan itu hanya bisa dibangun dari dimensi spiritualitas kita. Oleh sebab itu jamaah sekalian, marilah sekali lagi di dalam akhir bulan Ramadan ini kita betul-betul menyadari betapa pentingnya kita melakukan tazkiyatun nafs, pensucian diri, penyucian diri, pembersihan diri, pembersihan jiwa kita. Dari apa? Dari godaan-godaan menyalahgunakan artificial intelligence, menyebarkan fitnah, mengklaim hak-hak atau ciptaan orang lain, menjiplak, melakukan tipu daya, judi online. Ini semua adalah praktek-praktek kehidupan yang menyalahi spiritualitas atau tuntutan spiritualitas yang muncul dari dalam diri kita, yang secara ontologis memang sangat bertentangan dengan artificial intelligence yang bersifat materialistik itu, yang bersifat hedonistik itu, dan sekularistik itu. Dengan tazkiyatun nafs, pensucian diri, pembersihan jiwa yang bersifat spiritual, bersifat ukhrawi, bersifat religius itu. Nah, sejogjanya dalam akhir khutbah pertama ini kami menyampaikan bahwa sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, baginda Rasulullah selalu mengingatkan untuk kita jaga keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, antara materialitas dan spiritualitas di dalam kehidupan kita. Dan pada bulan Ramadan inilah adalah waktu dan tempatnya untuk kita kembali ke sana, menjaga keseimbangan itu. Kalau waktu-waktu kemarin lebih berat ke materainya, lebih berat ke hedonismenya, lebih berat ke duniawinya, lebih berat ke sekularismenya, maka mari kita coba sekarang menyeimbangkannya dengan spiritualitas, dengan ukhrawi, dengan religiusitas, sehingga kita menjadi orang yang dijanjikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, menjadi orang yang bertakwa, orang yang melaksanakan puasa, orang yang beriman melaksanakan puasa, untuk kemudian la'allakum tattaqun, sehingga menjadi orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wal astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum bi nafsi wa taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita dalam kesempatan sepertiga waktu yang terakhir di bulan Ramadan, bahkan sampai pada penghujung di hari ke-28 ini, kita kembali mengingat bahwa bulan Ramadan itu awwaluhu rahmah, dipenuhi dengan bulan rahmat, dengan rahmat. Kemudian wasatuhu maghfirah, pertengahannya sudah kita lewati kemarin, yaitu penuh dengan ampunan. Dan sekarang kita pada bagian terakhir, yaitu itkum minan nar, sepertiga
dari bulan Ramadan yang terakhir inilah kita berusaha untuk mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Dan salah satu di antaranya, mari kita kembali sadar untuk betapa pentingnya menyeimbangkan aspek kehidupan duniawi kita dan kehidupan ukhrawi sebelum kita terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita insya Allah akan mati tidak dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim, keadaan Islam. Allahumma amin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.